Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini kita hadir spesial dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya betul sekali Sofyan, karena di tanggal 27 Rajab ini merupakan hari yang bersejarah bagi umat Islam, di mana pada peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kuasanya Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima langsung perintah ibadah sholat yang sekarang menjadi kewajiban bagi kita umat Islam. Betul sekali, Masya Allah, begitu pentingnya perintah sholat ini sehingga Allah langsung menurunkan perintah ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa yang luar biasa ini, yaitu Isra Mi'raj. Ya, dan tentunya untuk itu hari ini Damai Indonesiaku juga sudah menghadirkan guru-guru kita yang saat ini yakni ada Habib Muhammad Syahab, kemudian ada Ustadz Tile dan Ustadz Furqan Al-Faruqi yang akan membahas tema kita hari ini, yakni mengenai sudah benarkah sholat kita? Ya, pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, Jalan Pondok Bambu Asri Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,
Ini sambutan yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang semoga Allah memuliakan dan merahmati kita semua. Alhamdulillah hari ini, dan ini luar biasa, tepat pada hari ini kurang lebih 1500 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang begitu luar biasa, yang sampai sekarang peristiwa ini tidak terpecahkan oleh akal manusia, bahkan ilmu pengetahuan modern sekalipun. Bu, Pak, saya mau menjelaskan sesuatu yang berat ya. Jadi saya beri ini dulu ya, pengantar dulu ini. Tahukah kita yang ada di Masjid Al-Hidayah ini hanya bahagian kecil dari Pondok Bambu Asri. Dan Pondok Bambu Asri ini hanya bahagian kecil dari Jakarta Timur. Betul tidak? Jakarta Timur ini nggak ada artinya dibandingkan seluruh kota Jakarta. Dan Jakarta hanya satu dari sekian ribu atau puluh ribu kota yang ada di muka bumi kita ini. Besar nggak Masjid Al-Hidayah ini? Besar, tapi kalau dibandingkan dengan bumi kita amat sangat kecil sekali. Dan tahukah kita, ini supaya nanti Isra dan Mi'raj ini bisa kita hayati kemudian maknanya, karena saya yakin sekali jamaah yang hadir di sini bukanlah orang yang baru sekali memperingati peristiwa ini. Betul tidak? Udah berapa kali, Bu? Nggak kehitung. Kalau dengan TV One baru sekali gitu ya. Iya. Jadi kita bukan orang yang baru sekali memperingati peristiwa ini. Karena itu kemudian saya tidak mulai dari istilah dan sebagainya, karena kita hafal insya Allah. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi. Bumi kita ini yang begitu luar biasa kalau dibandingkan besarnya Masjid Al-Hidayah ini, ternyata hanya satu bagian dari planet yang ada di tata surya, yang kemudian komandannya adalah bintang yang namanya matahari. Dan bintang matahari ini adalah satu dari 100 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Allahu Akbar. Satu dari 100 miliar. Kebayangan, Bu? Kebayang? Luar biasa. Ya. 100 miliar itu berapa sih nolnya? Lupa Ustadz. 1 juta berapa nolnya? Ini baru bisa ngitung nih. Hah? 6. 1 miliar? 100 miliar? Nah, dah. Untungnya ini nggak ditanya insya Allah di alam kubur. Jadi nggak usah dihafal-hafal. Dan masih ada lagi nih yang lebih besar lagi. Ya, di seluruh jagat raya ini yang bisa diobservasi oleh ilmu pengetahuan, ada 2 triliun galaksi. Dalam satu galaksi ada 100 miliar bintang. Kalau kita hitung luar biasa. Dan ini baru di bawah langit pertama. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifdha. Kami hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu, bermakna bintang gemintang yang menghasilkan cahaya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj, kalau Isra ini masih bisa dinalari dengan sains sekarang, tapi kalau Mi'raj ini sampai ke langit ke-7,
itu jauh melampaui nalar sains yang bahkan insya Allah tidak akan bisa tersingkap sampai hari kiamat. Luar biasa nggak ini kira-kira peristiwa ini? Mau nggak ikut Isra Mi'raj? Ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah sholat berapa kali sehari semalam atau 5 waktu atau kemudian sejak kita masih akil balik sudah berapa kali kita sholat? Nggak terhitung Ustadz. Mestinya udah pernah Isra Mi'raj dong. Kan orang yang sudah ikut sholat mestinya Isra Mi'raj. Nah inilah yang perlu saya tekankan dalam kajian kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa yang begitu luar biasa ketika Rasulullah SAW dibangunkan oleh Jibril, kemudian didatangkan satu wahana yang disebut dengan burak, yang berasal dari kata barq yang artinya kilat. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa binatang ini ketika dia terbang itu jarak tempuhnya adalah sejauh mata dia memandang. Kalau itu bahasa saya adalah berarti sama dengan kecepatan cahaya. Nabi bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sama dengan kecepatan cahaya, dan itu saya hitung kira-kira 0,43 detik. Karena 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. Sekali lagi angka ini tidak perlu dihafal karena tidak ditanya di dalam kubur insya Allah. Gitu ya. Tapi apa yang kemudian bisa kita hayati di sini? Ya. Ini belum seberapa. Nabi kemudian diangkat ke langit pertama. Di langit pertama itu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada penjaga langit, siapa ini? Jadi tidak sembarangan, bahkan Jibril sebagai penghulu malaikat saja tidak begitu saja diberikan akses oleh malaikat penjaga langit. Maka ketika penjaga langit mengetahui bahwa yang datang adalah bersama Rasulullah SAW, maka kemudian pintu langit dibuka. Begitulah seterusnya sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi yang menjadi Nabi yang menurunkan Rasulullah SAW. Bahkan wajahnya pun mirip dengan Rasulullah SAW. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu luar biasanya peristiwa ini. Pertanyaannya kemudian, kalau kita ini sudah ikut ngaji atau ceramah atau apapun yang namanya Isra dan Mi'raj ini, apa yang kita kagumi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Coba ingin tahu saya dari bapak-bapak sekalian, kira-kira apa yang kita kagumi? Kalau dari ibu-ibu apa? Ustadznya yang dikagumi? Iya sih gitu ya. Kira-kira ini apanya yang dikagumi? Kalau mendengar kisah seperti itu, Nabi kemudian, coba kita naik pesawat aja udah senang banget. Ini dengan waktu yang sangat singkat, orang bisa sampai di tempat yang luar biasa jauhnya. Kagum nggak kita? Ngaku aja dong, kagum nggak? Kagum nggak Bu? Pingin nggak? Ya sholat lah. Ya, nanti saya akan jelaskan sedikit apa hubungannya sholat. Jadi peristiwa ini sampai insya Allah hari kiamat, kalau diulang lagi kajian ini, insya Allah itu akan senantiasa menarik, menimbulkan kekaguman, ya, menimbulkan ya rasa ingin tahu, penasaran sebagainya. Dan ada lagi yang perlu kita ketahui, itu dilalui oleh Rasulullah SAW dengan jasad fisiknya. Jadi bukan mimpi ya Habib ya. Iya bukan mimpi itu. Kalau mimpi itu gini ya, saya mimpi kemarin ke London. Setelah itu saya kemudian mimpi lagi, pulang dari London saya ke Moskow. Saya kemudian ke Kiev, Ukraina. Saya bincang-bincang dengan mereka. Tapi semuanya itu dalam mimpi. Kira-kira kita kagum nggak itu? Hah? Nggak kagum dong. Dan nggak perlu kalimat subhanalladzi. Itulah sebabnya para ulama sepakat bahwa ini adalah peristiwa yang memang dialami Nabi lewat fisiknya. Cuma kemudian ini yang ingin saya sampaikan. Apa sebenarnya di balik peristiwa yang besar ini? Jawabannya adalah, dan ini yang harus kita bawa nanti dalam pengajian ini. Apa itu? Allah menyiapkan upacara serah terima. Ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Apa itu? Gadget alam semesta, gadget komunikasi alam semesta yang bisa menghubungi siapa saja. Itulah ibadah sholat. Jadi apa Bu? Sholat itu? Gadget. Sekarang saya mau tanya nih, ada yang nggak punya gadget? Atau gini, saya balik. Ada yang punya gadget? Pasti semua, gitu ya.
Sekarang gini, ibu-ibu sudah sering nggak kalau mau belanja pakai gadget? Sering. Minimal kita mendengar telepon anak kita sekarang pakai gadget. Betul tidak? Ya. Kita mau pesan makanan pakai gadget. Mau ngutang? Jangan ya. Repot nanti ya, suami nanti repot. Intinya ini saja kalau kita bandingkan dengan tadi sholat, ini sudah menjadi alat bantu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sesungguhnya sholat jauh melampaui kemampuan gadget yang pernah diciptakan oleh manusia sampai akhir zaman. Bukan hanya menembus sampai langit ketujuh, bahkan dia bisa menembus sampai pada tingkat yang paling mikroskopik. Itulah sebabnya kemudian kalau kita sholat, kesadaran kita naik, dan kemudian menembus ruang waktu yang ada. Wajar kalau orang sholat itu bahkan bisa mencari barang yang hilang. Luar biasa, betul. Ya, kalau kita mau memanfaatkannya sebagai alat. Demikian barangkali, mudah-mudahan kita menjadi bersyukur karena kita sudah menjalankan ibadah sholat. Super gadget komunikasi yang paling canggih di alam semesta yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Masya Allah Ustadz Furqon dengan latar belakang seorang sains yang menjelaskan begitu sangat luar biasa sekali hikmah Isra Mi'raj, sebagaimana beliau mengukur kecepatan satu kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, yaitu buruk dengan kecepatan yang sangat luar biasa sekali. Nah, Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa sekali dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu salat. Perintah salat yang diturunkan, yang diperintahkan dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya. Nah, lantas seperti apakah keutamaan ibadah salat itu? Insya Allah akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh guru kita Ustadz Tile. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj. Tadi Ustadz Furqon telah menjelaskan kepada kita tentang hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, di mana salah satu hikmahnya adalah turunnya perintah untuk umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat. Lalu apa ya pemirsa keutamaan dari ibadah sholat jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya? Pada segmen 2 ini mari kita simak penjelasan dari Ustadz Tile. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Yang mulia guru kami Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Al-Faruq Wal Muhammad Furqon Al-Faruqi, begitu maksudnya. Dan juga segenap para ibu, para bapak jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Hidayah, dan host kita yang luar biasa Bang Guru Sofyan, pemirsa TV One di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini spesial Damai Indonesiaku mengangkat tema tentang Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Ada emak-emak tengah malam berantem sama lakinya, gembol pakaian, kabur dari rumah. Berarti itu emak-emak lagi. Tetangga mau nanya, mau kemana pok? Gue mau Isra. Perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat.
Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, jelas nggak ada yang bisa ngalangin. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Kenapa? Karena Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Peristiwa Isra Mi'raj ukurannya iman. Ukuran otak mau beda, Bang. Nih kalau ukuran otak nih, tuh ada bocah no, 2 orang. Tuh, ya deh ya. Ini bocah ada emaknya, ada bapaknya enggak? Ada kan? Ada emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Bener Bu? Tapi kalau kata iman nggak begitu, Abang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat, Bu. Allah yang mau. Nggak punya suami, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sono, di luar negeri. Luarnya lagi dah. Isra dan Mi'raj maunya Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Perjalanan singkat, panjang, jauh, ukuran otak, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini kalau jalan normal, Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, jalan normal, Bu. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP. Bener Bu? Tapi bagi Allah sepertiga malam menjalankan Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat. Awal perintah menyatakan ada riwayat 50 waktu, ada yang menyatakan 100 waktu. Pulang Rasulullah Isra Mi'raj, di jalan ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Kaget Nabi Musa, yang bener Mad, masa iya? Ini kalau bahasa kita, ilokan apa gitu kalau bahasa Mandarin. Bu, masa iya bener Nabi Musa 50? Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan 50 waktu. Umat lu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua. Umat gua mah gede-gede, gemuk-gemuk, keker-keker, minumnya susu, madu. Lah umat tuh gue liatin kecil-kecil, kurus-kurus, makan genjer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik Rasulullah, Bu. Ngapain balik saya Nabi Musa? Minta diskon. Tuh dikurangin 5, mondar mandir lagi. Udah berapa Muhammad? 45 Nabi Musa. Kebanyakan, balik lagi. Mondar mandir, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5, Bu, masih ketemu Nabi Musa. Ditanya, udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Masih banyakan, nggak bakal mampu. Umat lu balik. Apa kata Nabi kita? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu dong, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5 gue rawatin, gue bawa pulang tuh, Po. Jangankan yang gocap, Bang, 5 aja juga, ya Allah. Kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Wah, apalagi subuh bablas. Bu, subuh 5:30 lakinya dibangunin, bangun Bang, daripada ke Masjid Al Hidayah udah ketinggalan jamaah, di rumah aja Bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang buat pegangan. Ih, pikirannya kesono aja, najong banget lah. Kalau langsung bangun takut jatuh, Ibu. Kata suaminya, Neng cepetan wudhu. Habis wudhu Neng, sufufakum, lempengin barisannya. Kata bininya, enakan yang mencong Bang, jangan nyaut. Udah 5:30, takbir Allahu akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, suaminya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset. Udah siang Yasin.
Bu, apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana tata cara sholat diatur menurut Rasulullah? Diajarkan di fikih. Makanya ngaji as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Benar Bu? Orang yang rajin sholat, rajin doa, rajin minta. Apa yang kita ambil pelajaran dari sholat? Begitu banyak pelajaran dari sholat. Ternyata sekarang temanya, sudah benarkah sholat kita? Rasulullah ngajarin dalam ilmu fikih sedekap yang bagus, wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki lebar kakinya berdiri dalam sholat sejengkal aja, nggak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapet. Kenapa laki-laki nggak boleh rapet begini? Kegencet. Ibu kagak ngerasain sih. Ya, ada sesuatu yang ganjel Ibu. Ya Bang ya, kesian lato-latonya. Oh, perempuan sholat nih, perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang begini. Lah, angin masuk seriwing lah. Masuk ke, mau kena ke perapat-perapatan tuh. Tuh, terus makanya kita diajarin tata cara sholat yang baik supaya sholat kita benar. Bang Sofyan udah berdiri, dia curang banget. Kalau udah berdiri, saya harus undur diri, Ibu. Makasih, kita lanjut lagi nanti. Okray. I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz Tileh yang kembali menyegarkan kita di siang hari ini dengan kita kembali diingatkan untuk memperbaiki sholat kita. Dengan hikmah dari Isra Mi'raj, Allah memerintahkan sholat kepada Rasulullah SAW kepada umatnya dengan 5 waktu, tapi masih banyak di antara kita yang masih saja keberatan dengan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan guru-guru kita tadi bisa mengevaluasi dan kembali memperbaiki sholat, kualitas sholat kita. Nah, di segmen berikut pemirsa, Habibana Habib Muhammad Syaf akan memperdalam lagi bagaimanakah evaluasi bagi diri kita. Sudah benarkah sholat kita? Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Pemirsa, ibadah sholat adalah ibadah yang nanti akan pertama dihisab di yaumil akhir. Tentunya baik buruknya akhirat kita nanti bergantung pada baik buruknya ibadah sholat kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa memperbaiki sholat kita agar dapat memperbaiki kehidupan kita? Marilah kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, Sayyidina Muhammadin Nurillahil Mubin, Al-Hadi ila suratihil mustaqim, Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, ada Ustadz Furqan Al-Faruqi, Bu, saudara kembar saya, Ustadz Tile, juga host kita Abang Sofyan, semuanya mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi alhamdulillah sami'na ma sami'na, sudah kita dengar penjelasan daripada guru-guru kita. Hanya sedikit menyampaikan dan menambahi. Dikatakan di dalam kitab Rahiqul Makhtum, usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
bijasadihi ala sahih minal masjidil haram ila baitil maqdis rakibal buraq suhbatal jibril alaihi massalatu wassalam fanazala hunaka wa rabatal buraq bihalaqati masjid wa shalla bil anbiya'i imaman. Di dalam kitab ini dijelaskan, kita persingkat, usriya bi Rasulillah. Tahu tadi dijelaskan Isra'nya Nabi. Bi jasadihi ala sahih, dengan jasad dan waruhan, jasad dan ruh. Minal Masjidil Haram ila Baitil Maqdis, dari Masjidil Haram sampai ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Rakibal buraq, berkendaraan yang bernama buraq. Suhbatal Jibril, ditemanin oleh Sayyiduna Jibril. Fanazala hunaka, sampai Nabi turun di Masjidil Aqsa. Rabatul buraq bihalakatil masjid, Nabi mengajarkan ikhtiar sehingga mengikatkan buraq itu di halaman masjid. Bu, saya mau tanya boleh? Kira-kira nih Pak, buraq kalau nggak diikat sama Nabi kabur atau tidak? Buraq ini kalau nggak diikat sama Nabi kabur atau tidak? Buraq ini sangat girang sampai loncat-loncatan, sangat senang. Kenapa? Mendapat berita akan ditunggangi oleh kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Buraqnya nggak akan kabur walaupun tidak diikat, tapi Nabi mengajarkan ikhtiar sehingga warabatul buraq bihalaqati masjid, sampai Nabi mengikatkan kendaraan buraq itu di masjid. Nah, syahid pada sore hari ini, wasalla bil anbiya'i imaman. Nabi yang paling kecil, ghulaman bu'itha min ba'di, sampai Nabi Musa yang bilang Nabi itu Nabi milenial, itu Nabi Musa. Ketika Nabi datang sama Nabi Musa, ingin melanjutkan izin, ingin melanjutkan ke langit berikutnya, apa kata Nabi Musa? Ghulaman bu'itha min ba'di, itu seorang anak muda, seorang yang masih milenial, adik kelas aku, jauh umurnya dari aku, tapi Allah cinta beliau, Allah muliakan beliau dengan sangat mulianya sampai kita semua dapat barokah di Isra wal Mi'raj tersebut. Kenapa? Nabi Musa mengatakan sampai barokahnya umatnya pun adalah umat yang paling banyak masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang patut kita syukuri dan selalu diingat. Dan Nabi yang milenial, wasalla bil anbiya'i imaman, belum ada perintah sholat pada saat itu. Tapi Sayyiduna Jibril sebagai isyaratan, sebagai isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik tangan kanan Nabi Muhammad, ditaruh atau ditarik ke depan. Pada saat itu semua, ya, di dalam tafsir para nabi dan rasul sudah hadir. Nabi dan rasul pun hadir. Al-Mu'tamad bukan cuma ruh, dibangkitkan jasad dan waruhan dari zaman Nabi Allah Adam sampai sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul itu di Masjidil Aqsa. Mestinya kalau hitungan tua, siapa yang misalnya yang hitungan paling tua yang pantas menjadi imam? Mungkin Nabi Adam. Berapa ratus tahun bedanya, ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah dari Allah, Nabi Muhammad ditarik ke depan sebagai apa? Tanda wasalla bil anbiya'i imaman. Pada saat itu beliau Nabi ghulaman, Nabi yang paling muda, menjadi imam sholat dan makmumnya semua para nabi dan rasul. Setelah itu kita dapat perintah sholat. Makanya Mi'raj, Isra, Mi'raj, sholat. Itu nggak jauh. Isra dan Mi'raj ada sholat.
Jadi malu kita nih mengaku umat Nabi yang pengen meninggal dunia itu masuk surga, pengen bertemu dengan Rasulullah, tapi meninggalkan ibadah yang namanya ibadah sholat. Bahkan sayati zamanun unas yusallun wala yusallun. Akan datang suatu masa orang sholat tapi hakikatnya nggak sholat. Akan datang sayati zamanun, akan datang suatu masa sholat tapi hakikatnya seperti tidak sholat. Kenapa? Guru-guru kita jelasin, sholat bukan hanya tunggang-tungging saja kita sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hostnya sudah berdiri. Masih ada 1 menit, Habib. Oke. Artinya kita sholat itu agwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Artinya sholat, hakikatnya nggak sholat itu seperti apa? Kita sholat tanpa ilmu. Nabi sudah bilang, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian itu seperti melihat aku sholat. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, banyak guru-guru kita pelajar jangan bilang, oh wudhu lagi, sholat lagi, wudhu lagi, sholat lagi. Diingetin terus, diajarin terus, masih banyak yang salah. Bagaimana tata cara berwudhu dan bagaimana tata cara sholat. Makanya kalau sholat kita bagus, ibu, pak, insya Allah hidup kita tenang, rezeki kita lancar, dihindarkan dari maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Pulang dari tempat ini berkah Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan di hati kita untuk selalu ingin belajar sholat dan menambahkan khusyuk kita ketika melakukan sholat 5 waktu ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Habib Muhammad Syahab yang telah memberikan tausiah kepada kita semua yang sangat luar biasa sekali. Satu kata-kata yang perlu kita caps lock dari Habibana tadi, bahwa sayatiz zaman, atau akan datang suatu zaman di mana suatu banyak kaum yang ketika sholat hanya melaksanakan sholat saja, namun hatinya tidak sholat. Nah, satu evaluasi bagi kita masing-masing, apakah itu ada di antara kita. Nah, kita akan kembangkan lagi lebih dalam di sesi tanya jawab sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Pemirsa Damai Indonesiaku, damai hatiku, damai pikiranku, damai keluargaku, damai dunia akhiratku, damai Indonesiaku. Dari acara TV religi terpopuler dan terbesar di Indonesia, kami persembahkan damaiindonesia.id. Sebuah platform yang berisikan materi dakwah berpadu dengan tren Islami di dunia digital. Berbagai konten menarik siap memanjakan penikmat ilmu agama. Ceramah para asatizah dan kiai yang menyejukkan jiwa. Tausiah para dai muda yang menggetarkan hati, petuah para guru kita terdahulu yang membangkitkan rasa nostalgia, atau kegiatan terkini di pesantren dan pusat-pusat pendidikan Islam. Semua lengkap tersaji hanya dengan slide dan swipe layar handphone Anda. damaiindonesiaku.id, menyejukkan dan mencerahkan umat. Klik damaiindonesiaku.id. Ya baik pemirsa, itulah tadi platform baru dari damaiindonesiaku.id. Pemirsa bisa langsung klik atau swipe ketika Anda ingin mengetahui informasi-informasi seputar keislaman atau informasi dari pondok pesantren juga. Dan juga mungkin di antara Anda yang kangen dengan guru-guru kita, Kiai Almarhum Kiai Haji Sudin MZ, kemudian Ustadz UJ, langsung saja klik di damaiindonesiaku.id. Begitu ya Indi ya? Ya betul sekali Sofyan, Masya Allah ya, dari Majelis Ilmu Damai Indonesiaku sekarang sudah bisa diakses melalui platform hanya dengan menggerakkan jempol kita nih di layar handphone kita dengan slide maupun swipe di www.damaiindonesiaku.id. Baiklah Sofyan dan juga pemirsa, kita saat ini sudah memasuki sesi tanya jawab. Bersama dengan saya saat ini sudah bersama dengan penanya pertama. Kita sapa dulu nih pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini dengan Bapak siapa Pak?
Syafril Afif. Bapak Syafril ya. Pak silahkan, ingin bertanya apa nih kepada guru-guru kita? Mohon tanya, sejak saya kecil, baru gedung bertingkat 2, sampai umur saya 83, gedung bertingkat-tingkat. Gedung bertingkat ada 2, gedung pemerintah dan gedung swasta. Gedung pemerintah selalu disiapkan sarana ibadah, tapi gedung swasta belum tentu. Apakah sudah dipantau bahwa mal-mal itu di mana memberi kesempatan untuk melaksanakan sholat, karena jangan sampai dicap kita tukang sholat, bukan menegakkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Sofyan, langsung saja persilahkan guru kita untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Indi. Ustadz Furqon mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Bagaimana masih banyak ini mungkin perlu diperhatikan bahwa tempat-tempat umum seperti mall, kemudian mungkin ada fasilitas ibadah khususnya untuk umat muslim. Silakan Ustadz Furqon Al-Furqi. Ya Ustadz Furqon terlebih dahulu, silakan. Bismillah. Terima kasih. Ini pertanyaan berat sekali ya langsung ya. Karena saya bukan pemilik mall gitu ya. Kalau saya pemilik mall, saya buat setengah mallnya itu masjid isinya gitu ya kira-kira. Jadi begini, kita perlu sadar bahwa Allah ketika menetapkan mana yang disebut masjid, itu adalah bumi Allah. Semua permukaan bumi ini pada hakikatnya bisa menjadi masjid. Jadi jangan kita membatasi masjid kita hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Bahkan ini di Amerika saya sampaikan ketika saya jadi imam di sana. Saya sampaikan di sana, kalau sekiranya kita diminta untuk membangun sebuah masjid dan di sana tidak ada satupun manusia, kita mau nggak bangun masjid? Nggak mau. Kenapa? Rugi. Nggak ada amal jariahnya kan? Ya, penggalangan dana yuk bangun masjid di mana? Di Kutub Utara. Siapa yang mau ke sana? Syaratnya berarti apa? Manusia. Yang kedua, manusia saja tidak cukup. Kalau misalnya di satu tempat ini manusianya banyak, tapi kemudian tidak ada satupun yang muslim, relevan nggak kita bangun masjid? Nggak relevan, karena nggak pernah kita bangun masjid di komunitas yang bukan Islam. Oke, kalau sekiranya ada yang Islam di sana, 1, 2, 10, namanya Ahmad, Muhammad, Furqan dan sebagainya, sayangnya sholatnya di rumah semua. Gimana Bib, kalau sholat di rumah semua? Untuk apa bangun masjid? Jadi bangun dulu semangatnya. Kalau kita ini, saya katakan kepada teman-teman di kantor, ya, justru kalian inilah penegak-penegak sholat yang menyebabkan fasilitas ini ada. Kalau sekiranya kita semua tidak sholat di sini, maka fasilitas yang disediakan di gedung-gedung mewah tadi itu, yang 1 meter persegi bisa 100 juta per tahun. Kalau di situ ada 500 meter persegi, berapa miliar yang harus dikeluarkan untuk sholat? Jadi saya lebih cenderung pada yuk kita galang semangat sholatnya. Nanti gedung-gedung yang lainnya kalau mereka tidak menyediakan fasilitas sholat, ditinggalkan insya Allah. Setuju? Oke, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Farouk. Mungkin sudah ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Fahada Indi. Baik Sofyan, saat ini sudah ada penanya kedua, yakni dari kelompok ibu-ibu ini. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini Bu? Afifah. Ibu Afifah, silakan. Ingin bertanya apa nih Bu? Ustadz ingin bertanya, apakah ada tanda-tanda atau pedoman untuk memastikan bahwa sholat yang kita lakukan sudah benar menurut ajaran Islam? Begitu Ustaz. Oke, baik, terima kasih Bu Afifah atas pertanyaannya. Apakah ada pedoman jika sholat kita yang kita laksanakan ini sudah benar? Kami persilahkan kepada Ustadz Tile untuk menjawabnya. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Bu Afifah, pertanyaannya luar dalam. Luar biasa. Ada tanda-tanda sholat kita baik apa enggak? Menurut pedomannya dalam ajaran kita, ya tentunya sholat itu kan merupakan ibadah. Ibadah bersumber dari ilmu, apalagi sholat melalui ilmu fikih. Maka dalam ilmu fikih diatur tata cara, rukunnya, sunnahnya, dan semuanya diatur di situ semuanya. Maka patokan kita, pedoman kita yaitu ajaran tentang ilmu fikih yang disampaikan melalui para ulama-ulama kita, melalui kitab-kitab yang sudah memang jelas
literasinya ya bersumber dari Quran dan hadis. Kalau Al-Quran doang menyuruh aqimis sholat, dirikanlah sholat, tetapi kan di Quran tidak ada bagaimana tata cara sholatnya, nggak diatur. Nah ini semua yang atur ada hadisnya, ada ijma ulamanya, ada kiasnya. Kalau kita jalani itu semua melalui dasar rukunnya ada, yang syarat rukunnya lengkap, standar fikihnya sah. Kalau sah insya Allah diterima, yakin ibadah kita. Kalau sudah berstandar ilmu fikih, syarat rukunnya kita jalanin, yakin bahwa ibadah kita diterima. Kenapa? Sah tidaknya sholat yang kita jalanin, standar fikihnya yaitu ada di dalam ilmu fikih, maka diajarkan semuanya. Nah yang kedua, bagaimana sholat kita sudah benar apa tidak? Ada yang menyatakan bahwa sholat itu kan doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa doa, berarti orang yang rajin sholat rajin doa, rajin minta. Ya mintanya pakai cara sesuai Habib Muhammad Syahab tadi jelaskan, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Kalau mintanya kagak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet bang, anak kita minta nggak ngomong lagi depan bapaknya, Pak, Bapak bingung itu motor apa sepeda, ya Bu. Kenapa? Karena mintanya nggak ngomong. Maka jelas dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Ini diperhatikan semuanya. Dan ketika bagaimana tingkat kekhusyuan kita dalam sholat, maka kekhusyuan kita dalam sholat, kita harus tahu apa yang kita baca. Al-Fatihah apa maknanya, artinya, kemudian ayat yang kita baca apa artinya. Dengan itu kita bisa khusyuk, sedikit banyaknya bisa khusyuk. Insya Allah mudah-mudahan terus kita belajar dan belajar mencapai ke tingkat khusyuk dalam sholat. Insya Allah kalau standar fikihnya sudah dirapin Bu, insya Allah sah. Itu ada pedoman di situ. Terima kasih. Ya kalau kurang puas silakan nyari kepuasan di luar. Hai dede. Masya Allah, terima kasih Ustaz Tile. Habib Muhammad Syahab, kita kembali ke kisah daripada atau peristiwa Isra Mi'raj ini. Baik. Apa hikmah daripada Allah mentransitkan terlebih dahulu Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa? Padahal kehendak Allah, kemampuan Allah, kuasa Allah ya. Ketika bisa-bisanya Allah langsung menerbangkan ke Sidratul Muntaha. Ini hikmah apa ketika Allah kenapa harus mentransitkan terlebih dahulu di Masjidil Aqsa? Baik, karena ada 3 masjid. Kan dulu kita kiblatnya itu kan ke Masjidil Aqsa. Kiblat umat Islam ini dulunya ke Masjidil Aqsa sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram. Jadi ada thalatha masajid, ada 3 masjid yang memang orang itu tidak dianjurkan berjalan jauh kecuali ketiga masjid ini. Maka dari 3 masjid di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa itu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala ali dinaikkan, ditransitkan ke Masjidil Haram? Karena tempat itu memang penuh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan keberkahan di Masjidil Aqsa. Tapi Nabi dari Masjidil Haram dulu. Masjidil Haram itu sudah ada penyucian namanya yang ada dikeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi itu kotor, bukan, tambah lagi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi itu diterbangkan atau diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Tapi bukan hanya Masjidil Aqsa saja Nabi turun. Nabi banyak. Nabi transit ke tempat Nabi Musa, ibadah Nabi Musa, Nabi sholat 2 rakaat. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hikmah dari pada situ, bagaimana tawassulnya, bagaimana tabarruknya, bagaimana mengambil keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala ajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan itu juga banyak. Ketika itu Nabi misalnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jin ifrit misalnya, diperlihatkan hal-hal yang lain, sampailah di Masjidil Aqsa karena lurus langsung bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala mengambil keberkahan di Masjidil Aqsa. Dan Nabi Allah juga pengen
mengajak Nabi itu jalan-jalan. Masya Allah. Nah, karena Nabi itu lagi sedih, maka diajak jalan-jalan, bisa Nabi tembus karena Nabi Ibrahim dari Masjidil Aqsa, semua yang para Nabi Harun banyak dari Masjidil Aqsa Palestina, maka beliau diajak berjalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Masjidil Aqsa. Baik, Masya Allah, kita akan teruskan lagi kisah yang sangat luar biasa sekali ini dan bagaimana memperdalam tema kita, sudah benarkah sholat kita? Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Saat ini saya sudah bersama dengan penanya ketiga yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Ada di samping saya, silahkan perkenalkan diri Mas, dengan Mas siapa dan juga langsung pertanyaannya apa. Izin memperkenalkan diri, saya David Arif Saputra dari Magelang. Izin bertanya Habib, bagaimana ketika di masa muda kami banyak melewatkan sholat fardu, apakah kami wajib menggantinya sholatnya di waktu yang bebas atau sesuai waktu sholat fardu tersebut? Terima kasih Habib. Baik, terima kasih. Langsung ingin dijawab oleh Habib Syahab ya Mas ya. Oke, baik, silakan Habib. Ini umurnya berapa? Masih muda kayaknya. Kan dia masih muda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang di masa mudanya banyak meninggalkan sholat, lantas wajib atau tidak mengqadha sholatnya. Di sini ada khilaf antara ulama. Tapi fi madhabil Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i dan al-mu'tamad fi madhabil Imam Syafi'i, bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib dibayar sholatnya. Ya, 20 tahun saya meninggalkan sholat, 20 tahun wajib dia bayar sholatnya, dia qadha sholatnya. Lantas ada pertanyaan, bagaimana cara membayarnya? Kan saya sudah lupa. Ya, ada jalan yang bagus atau cara, misalnya. Terus kalau tadi beliau tanyakan, apakah misalnya subuh harus dibayar dengan waktu subuh? Tidak. Hari ini misal kita kesiangan subuh, boleh membayarnya waktu duha, itu sudah kita qadha waktu duha. Oh, waktu duha saya bangunnya zuhur, habis zuhur dia qadha sholatnya, dia bayar. Karena orang kalau nunggu subuh esok hari, tidak ada yang tahu umur itu sampai atau tidak esok hari subuh, berarti kalau kita meninggal dunia kita masih punya hutang sholat subuh. Jadi cara yang gampang membayar mengqadha sholat itu bagaimana? Diajarkan setiap sholat kita sholat lagi. Misal 20 tahun kita meninggalkan sholat, nggak harus habis sholat zuhur sampai sholat 10 kali, enggak. Allah itu juga tidak mau menyusahkan kita. Kayak orang kredit rumah, bayar hutang sama Allah juga kredit, ya. Cuman nggak pakai bunga. Sholat zuhur, habis sholat zuhur adaan. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, bangun lagi kita sholat zuhur lagi, tapi niatnya qadhaan. Niatnya apa Ibu? Niatnya qadhaan. Ya. Sholat asar begitu juga. Habis sholat asar, kemudian sholat asar lagi. Nggak haram itu sholat asar, habis sholat asar lagi, karena bukan sholat sunnah, sholat qadha, sholat bayar hutang. Jadi habis sholat asar adaan, habis assalamualaikum, kemudian setelahnya lagi kita sholat asar lagi qadhaan. Begitupun maghrib, begitupun isya, begitupun subuh. Kita lakukan itu setiap hari, nggak terasa 1 tahun kita lakukan itu, berarti 1 tahun sholat kita sudah kita qadha. Terus ada lagi pertanyaan, kalau mati belum sudah niat bayar, tapi meninggal dunia belum sempat terbayar semua, Allah itu maha kasih sayang. Yang penting kita sudah niat membayar, berusaha membayar, tapi subhanallah umur kita tidak sampai, belum lunas terbayar semuanya,
kita sudah meninggal dunia, insya Allah di cover sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Habibana atas jawaban dan juga tausiah di siang hari ini. Guru kita Ustadz Furqan Al-Faruqi. Ustadz Tilai, terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di siang hari ini lewat Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj menjadi evaluasi, menjadi bahan pembenaran buat kita untuk semakin membenahi kualitas ibadah sholat kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi peningkatan keimanan kita. Ya, dan jangan lupa pemirsa juga bisa kembali mengakses kajian keislaman di www.damaiindonesiaku.id. Ini saatnya saya Fahada ini dan juga sahabat saya Sofyan Muhammad pamit undur diri. Ya, dan juga Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ismata minasyaitan wa awliya'ihi wa junudihi wa la'auna li nafsi ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Quddus ya Salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.